Ya, baik, kita akan belajar hari ini tentang perbandingan senilai dan fungsi linier dengan menggunakan konteks iklan Pepsodent. Jadi di sini iklan Pepsodent kita belajar matematik dengan melalui beberapa saya akan memberikan instruksi langkah-langkah pemodelan matematik. Nah, di sini kita akan memverifikasi kebenaran atau kesesuaian iklan pasta gigi Pepsodent yang dijual. Nah, di sini kita akan memberikan rekomendasi untuk memverifikasi kebenaran atau kesesuaian iklan pasta gigi Pepsodent yang dijual menggunakan matematika. Jadi ini sangat penting, termasuk juga literasi keuangan. Nah, berikut ini adalah diberikan informasi tentang dua jenis pembelian pasta gigi Pepsodent, yaitu pembelian satu buah Pepsodent. Di sini kalau kita membeli satu buah Pepsodent dengan neto adalah 225 gram, maka di sini harganya 14.490 rupiah jika kita membeli satu Pepsodent ini. Nah, jika ada iklan di sini, isi dua lebih hemat 50% katanya. Isi dua lebih hemat 50%. Apakah benar di sini? Nah, netonya berarti 2 kali 225 gram. Harganya 23.190 rupiah. Apakah benar iklan ini yang akan kita uji? Nah, kini pertanyaan besar, untuk membantu menemukan rekomendasi memverifikasi kebenaran kesesuaian iklan pasta gigi Pepsodent, rumuskan pertanyaan besar atau big question yang akan diselesaikan dari informasi di atas. Nah, big question bagaimana kita memberikan rekomendasi kebenaran kesesuaian iklan pasta gigi Pepsodent tersebut? Yang katanya membeli dua, isi dua 50% hematnya. Apakah benar? Nah, di sini untuk pertanyaan ini tentu kita harus mengikuti pertanyaan kecil sehingga sampai ke pertanyaan besar. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini adalah memberikan keputusan kebenaran kesesuaian iklan dan pembelian isi dua hemat 50%. Sehingga menguntungkan pembeli menggunakan matematika. Apakah benar kita hemat 50%? Nah, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang akan Anda selesaikan? Yang pertama, informasi dibutuhkan adalah harga setiap jenis pembelian Pepsodent. Sudah di label Pepsodent, sudah ada. Neto setiap jenis pembelian Pepsodent, sudah ada di botol Pepsodent. Rumus formula model matematika yang menunjukkan hubungan harga Pepsodent dan ukurannya atau netonya. Dan juga diasumsikan juga di sini ada informasinya bahwa memang konsumen memiliki uang yang cukup untuk membeli. Jika memang terbukti 50% cukup untuk membeli yang isi dua tadi, karena lebih banyak uang yang dikeluarkan, langsung beli dua. Kalau memang terbukti, kalau tidak terbukti lebih baik kita membeli yang ini. Artinya kita asumsikan konsumen ada uang untuk membelinya. Nah, apakah informasi tersedia mencukupi untuk jawab persoalan ini? Tuliskan informasi yang penting untuk jawab persoalan ini. Ya, mencukupi, tapi masih perlu informasi yang diasumsikan bahwa pembeli menginginkan membeli Pepsodent termurah sehingga menguntungkan. Dan juga memang pembeli memiliki uang yang cukup untuk membeli, apakah ukuran yang membeli dengan satu tadi atau membeli dengan yang beli isi dua. Dengan asumsi kita pembelinya memiliki uang yang cukup untuk membeli dengan pilihan tersebut. 4. Jika tidak mencukupi, bagaimana strategi Anda? Nah, saja kita dibuat asumsi pembeli ingin membeli yang termurah dari dua pilihan pembelian Pepsodent tersebut dan juga memiliki uang yang cukup. Kalau tidak cukup ya pasti tidak bisa pemilihan berarti. Yang kelima, lengkapi tabel berikut ini. Jenis Pepsodent ada dua pembeliannya, pembeli satu buah, netonya 225, harganya 14.490, maka harga per mililiter adalah ini 14.490. Ini disebut dengan perbandingan senilai tadi 64,4 rupiah per mililiter. Kalau kita buat model matematika, kalau kita misalkan dengan X, jumlah model matematika tersebut adalah X, maka harga dalam X adalah 64,X rupiah. Ini rupiah satuannya di kolom terakhir ini. Pembelian isi 2 kali 25 karena 2 isinya. Setiap Pepsodent tadi isinya 225 gram atau mililiter. Oh, ini bukan mililiter, dia gram satuannya. Maaf, ini adalah gram. 225, 450, maka
23.000, harganya di label, maka harga per mililiternya 51. Sehingga model matematikanya jika X di-X kan kita buat dalam bentuk umum, maka PX 51,53 X rupiah. Nah, buat rumus formula yang menyatakan hubungan antara harga besar dan neto. Untuk pembelian harga satu buah, netonya 225 ml, 25 gram, harganya 14.490. Maka ini kita menggunakan konsep perbandingan senilai. Kalau 225 ini harganya 14.190, kalau 1 gram maka 64,4 rupiah kalau 1 gram. Jadi dia semuanya ini pembagian 225 bagi 1, dia perbandingan senilai. Semakin banyak netonya semakin mahal harganya, semakin sedikit neto semakin murah harganya. Misalkan harga pesonya per mililiter adalah P rupiah per mililiter, maka dapatlah di sini kita bagi 64,4 rupiah per mililiter. Di sini sehingga model matematika harga membeli satu buah pesoden adalah P dalam X ini satuannya rupiah, yang P ini 64,4 X rupiah, di mana X adalah ukuran neto Pepsodent dalam mililiter. Nah, ini jadi model matematika yang umum untuk yang beli satu buah. Ini seharusnya harga per mililiter ini bukan variabel P, seharusnya bisa variabel lain. Misalkan C di sini, salah, ini double variabelnya. Seharusnya P ini adalah dalam rupiah, seharusnya P ini variabel lain, C, misalkan C rupiah, ini P. Tidak boleh ini variabel sama. Nah, P ini satuannya rupiah, sedangkan C ini satuannya rupiah per mililiter. Maka ini model matematikanya 64,4 X, P dalam X. Nah, untuk ukuran pembelian harga isi 2 kali 225 itu sama 450 gram, harganya 23.190. Maka menggunakan perbandingan senilai, maka ini 1 gram adalah 51,53 rupiah. Nah, misalkan harga, ini harga variabel C saja ini. Harga Pepsodent per mililiter adalah C rupiah per mililiter, maka C, ini C kecil aja, 23,190 bagi 450, 51,53 rupiah per mililiter. Sehingga menurut matematika harga Pepsodent ini bawa harga di sini. Ini bukan harga, ini harga Pepsodent per mililiter, ini harga total ini. 51,53 X, di mana ini satunya rupiah, di mana X ada ukuran neto. Berdasarkan tabel bahwa harga 1 gram tadi ini, nah ini. Nah, ini yang benar. X netonya, maka P dalam X satunya rupiah. Nah, sehingga kita buat kesimpulan. Nah, karena saat pembelian satu buah, PX adalah P 64,4 X rupiah dengan X harga neto depositen, dan pembelian isi 2 PX 51,53 X dengan X isi adalah neto dari Pepsodent, sehingga harga beli isi 2 adalah lebih murah daripada harga beli isi 1. Memang lebih murah dia. Tetapi apakah benar untungnya 50%? Kita menghitung untuk persentase keuntungan pembeli isi 2, yaitu persen keuntungan atau hematnya harga beli 1, harga beli 2 per harga beli 2 di sini, harga beli 2 saja, harga beli 1, harga beli 1 kali 100%, 1 atau 2 nih. 64,4 X harga beli 1 tadi 64 karena dia lebih mahal. Ya, harga beli 1 tadi dikurang 51 yang lebih murah 51,53 X dibagi 51,53. Nah, maka benar ini harga beli 1 ya, harga beli 2 ini seharusnya harga beli 2. Berdasarkan formula ini harga beli 2. Maka keuntungannya adalah salah, ini bukan ya benar, 12,87 dibagi 51,53%. Kali 100%, 0,25 kali 100%. Maka 25% keuntungannya atau hematnya. Jadi tidak benar bahwa beli isi 2 hemat 50%, seharusnya adalah hemat 25%, salah. Jadi iklan itu adalah tidak benar 50%, yang benar adalah 25%. Jadi tuliskan rekomendasi Anda berdasarkan yang bisa di atas. Tidak benar bahwa beli isi 2 hemat 50%, seharusnya adalah hemat 25%. Memang lebih hemat beli 2. Jika memang kebutuhannya besar lebih baik isi 2, tapi bukan 50%. Nah, apakah sih dipolik valid? Masuk akal? Ya, masuk akal. Model dipolik adalah pasti. Seharusnya keuntungan pembeli ketika membeli Pepsodent isi 2 menghemat pengeluaran sebesar 25%, bukan 50%.
jadi salah. Nah, terima kasih. Tugas Anda sekarang adalah mengerjakan tugas lembar kerja yang sudah disediakan dengan konteks yang mirip dan mengikuti langkah-langkah pada video ini. Semoga sukses. Terima kasih.